Agus Timur, Ciputat Pamulang Tangerang Selatan, Danau Sasak Tinggi dikenal masyarakat sekitar sebagai lokasi penuh misteri yang keberadaannya telah ada sejak zaman Belanda. Penajam bersama Ki Suro pun menelusuri danau yang letaknya bersebelahan dengan Jalan Pajajaran yang konon disebut-sebut masyarakat sekitar sebagai jalan maut yang sering menelan banyak korban kecelakaan. Halo pemirsa setia Selebrita Trans 7. Nah sekarang Vera Chan ditemani oleh Kisuro. Ya sekarang kita berada di tepi jalan nih, tepatnya di Jalan Pajajaran. Nah Ki, kita lihat nih, di seberang sana ada situ. Ada situ Sasak Tinggi. Iya, situ Sasak Tinggi. Dan konon katanya di tempat ini, di area ini tuh banyak kejadian-kejadian yang mengenaskan, banyak kecelakaan, dan banyak juga orang yang meninggal ya Ki ya. Dibilang ini jalanan maut ya, memang ini tempat banyak kecelakaan karena orang yang kecelakaan di sini kebanyakan meninggal. Beberapa kejadian yang terjadi baik di Danau Sasak Tinggi maupun di jalan raya kerap dihubungkan dengan berbagai mitos. Konon, sebelum sebuah peristiwa terjadi, ikan berbentuk kepala lele namun berbadan bak buaya akan muncul ke permukaan seolah memberi pertanda. Tak cuma itu, penduduk sekitar juga percaya turun-temurun bahwa di dalam danau tempat keluarga ikan terdapat istana yang terang benderang. Ya di danau ini memang, danau ini kan ada kerajaannya, bisa dilihat ya. Ini di tanah ini ada kerajaannya. Dan, ini ya, dia selalu timbul di situ, penunggu. Dia kepalanya itu kayak ikan lele ya, tapi badannya buaya, kuning, bersirip kuning. Nah kalau dia timbul itu, kalau orang yang mungkin kebetulan dia bisa lihat, ada istana. Di tengah ini istana. Pernah lihat? Nah, kalau dia udah timbul penghuni sini, pasti dia minta korban. Dulu itu banyak orang yang sering berenang, ya. Cuman sekarang ini nggak ada. Kebanyakan akhirnya minta korbannya tuh di jalan, karena di danau udah nggak ada lagi yang berenang. Banyak cerita mengalir soal keberadaan Danau Sasak Tinggi yang beberapa kali menelan korban. Sementara masyarakat sekitar percaya ketika ada buaya yang mengambang, warga sekitar harus berhati-hati tak melakukan kegiatan apapun di sekitar danau atau jalan raya. Ya Pak. Oh di situ ini dulu pernah sih ya anak tawuran. Iya, ya, antara asrama sama Bang Bagus lah, Gang Saidin gitu. Tapi sebetulnya bukan meninggal karena tawuran, dia karena nyebrang. Tapi lompat ya. Situ ya. Situ, tapi itu 7 orang yang 7 orang itu yang meninggal tuh 6 orang, yang 1 selamat. Cuman yang pesannya kalau mamanya dia ngambang doang, kalau misalnya ada yang ngambang, jangan ada macem-macem gitu. Udah bilang gitu aja kata bapak. Kalau ada yang ngambang berarti gak ngasih kabar, kalau datangan kamu gitu. Anda kan misalnya kalau datang tamu nggak mau diganggu, no? Berat, kan kegiatan ikan, mancing, kalau ada yang ngambang itu kasih tanda. Itu yang ngambang itu kan penduduk aslinya istilahnya. Itu ada yang mau masuk, dia kasih tanda. Ngambang itu kita nggak boleh ada aktivitas istirahat dulu. Oh, yang ngambang tuh. Iya, yang punya yang tinggal di sini, dia masih tanda istilah dasarnya. Ini ada yang pada buaya itu. Iya, jadi nggak boleh kita turun atau ngambil ikan sembarangan, nggak boleh. Banyak manfaat buat kita, buat orang lain. Sama aja. Iya, kalau kita dapat banyak kan berbagi tuh, dengan bisa berbagi. Kalau kita makan sendiri enggak, atau kita jual enggak. Ini kan mancingnya gratis, ya kan, nggak bayar. Nggak mungkin kita jual. Sejarah Danau Sasak dimulai sejak zaman pemerintahan Belanda. Dahulu ia berfungsi sebagai irigasi pengairan yang mengalirkan air ke sawah warga. Di tahun 2002, Danau Sasak Tinggi pernah jebol namun tak memakan korban jiwa. Dan saat ini, manfaat danau dengan kedalaman 2 hingga 7 meter itu adalah tempat mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Bagaimana dengan
mitos yang berlaku di jalan seputar Danau Sasak Tinggi seperti bunyikan klakson ketika melewatinya untuk menghindari banyaknya kecelakaan maut yang sering terjadi. Pada saat ketika daerah setempat yang khususnya Pamulang, BSD dan belakangnya itu adalah daerah perkebunan karet. Nah, sehingga pada saat itu bagaimana Belanda untuk mengangkut karet-karet itu harus membuat transportasi. Nah, maka pada saat di sekarang yang kita lihat di situ Pamulang itu dibuatlah tanggul-tanggul. Karena dulunya sebagai dulu sawah itu. Nah, kenapa sawah? Ketika banyak hujan, banjir atau hujan besar, nah dia berembang. Karena dia tinggiin kan, namanya tanggul gitu kan. Nah, sehingga akhirnya menjadi danau. Karena mungkin kualitas jalannya baik, bagus, masyarakat pengendara itu kadang-kadang bawa kendaraan tanpa memperhatikan depan, samping kiri, samping kanan. Itulah dampaknya mungkin bisa menjadi kecelakaan. Akan tapi ketika kita melewati jalur yang memang notabene terjadi begitu banyak musibah di jalan tersebut, katakanlah jalan mau di tempat Sasak Tinggi, katakanlah kalau sudah kita mengetahui sering terjadi adanya musibah bencana yang bisa membahayakan dan merenggut nyawa kita bersapapun, maka kita lalui dengan baca doa, zikir, bertasbih, bertahlil, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis ketika kita melewati jalur tersebut, maka kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah pasti diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam mara. Ketika kita melewati jalur tersebut yang mungkin bangsa ini kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika kita melalui tempat akses lalu lalang yang bisa membahayakan, katakanlah jalur maut yang bisa merenggut nyawa korban, katakanlah kita sudah mengetahui apa yang kita lakukan. Yang pertama, perlindungan kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Vera Chang dan Kisura belum puas menelusuri misteri Danau Sasak Tinggi dan Jalan Maut di seputar Tangerang Selatan. Keduanya menelusuri lebih jauh ke pelosok desa yang konon terdapat 3 makam keramat yang tak banyak diketahui orang. Makam yang dipercaya sebagai milik tokoh Paku Bumi Tangerang itu bahkan tak berhasil digeser saat pemerintah membangun jalan tol arah Serpong Tangerang. Halo pemirsa, selamat berita pagi. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya kita sampai di tempat pemakaman keramat. Dan tempat ini memang tidak banyak orang yang tahu. Jadi wali Mastud, wali yang tersembunyi, makom Raden Sukma Wijayanti di tepi tol Serpong. Karena keberadaan beliau ini baru kebuka itu setelah adanya tol. Dulu mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mencari beliau yang ada di sini. Itulah yang dikatakan oleh Mas Bali yang tersembunyi. Mereka tidak mau diketahui oleh siapa pun, Mas. Kecuali orang-orang yang terkenal, sosok yang karismatik, yang sangat disegani saat itu. Karena beliau salah satu penyebar agama Islam di wilayah sekitar Pamulang, mungkin daerah Bogor dan sekitarnya. Iya, dan alhamdulillah karomah dari 3 makam ini juga kawasan Pamulang ini terlindungi dari bencana-bencana dengan wasilah mereka. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.